Halo para pendengar, kali ini gue kepengen berbagi cerita tentang pengalaman gue yang dulunya pernah burnout nonton anime. Nah, buat kalian yang saat ini sedang capek atau burnout nonton anime, mungkin video ini bisa membantu kalian, tapi perlu diingat, jangan terlalu berharap. So, mari kita bahas sebentar aja. Gue pertama kali nonton anime yang bukan dari TV adalah ketika SMP. Dan semenjak saat itu, gue hampir tidak pernah berhenti nonton anime sampai lulus SMA. Bahkan, gue pernah berada di masa dimana semua anime yang rilis dalam satu minggu itu pasti semuanya pernah gue tonton. Mau itu anime yang bagus atau bahkan anime yang random. Waktu masih SMP, gue selalu pergi ke warnet buat ngedownload anime-anime terbaru dan juga anime jadul yang saat itu masih dalam format 3GP. Lalu masuk SMA, berhubung di kelas gue ada wifi-nya, jadinya gue memanfaatkan hal itu untuk ngedownload anime terbaru setiap hari dan tontonan gue udah upgrade ke format MKV. Dan masuk masa perkuliahan, gue masih terus melakukan tradisi itu, yaitu ngedownload anime terbaru setiap minggunya. Tapi bedanya kali ini gue selalu nongkrong di Telkom dan gunain wifi ID buat ngedownload anime-anime terbaru. Perlu dicatat ya, kalau dulu anime legal hanyalah mitos. Saking susahnya buat kita akses. Tidak seperti sekarang yang udah banyak banget platform untuk nonton anime legal dan juga gratis. Nah, tradisi itu hanya gue lakukan sampai semester 3. Dan masuk semester 4 ke atas, gue udah mulai jarang download anime terbaru. Karena ketika gue masih SMP dan SMA, pada masa itu hampir semua anime yang gue download otomatis pasti bakalan gue tonton. Tapi ketika masuk perkuliahan, gue udah mulai jarang nonton semua anime yang udah gue download. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk tidak lagi mengikuti anime terbaru dan berhenti download serta nonton anime. Nah, disinilah gue pun masuk di tahap burnout nonton anime. Kalau nggak salah, itu sekitar di tahun 2017-an. Nah, karena gue udah jarang nonton anime, gue pun mencari pelampiasan di tempat lain. Dan gue baru tahu kalau ada sesuatu yang disebut light novel. Disinilah gue ketemu dengan light novel Overlord. Dan setelah itu gue baca light novel Isekai Smartphone. Kedua judul itu adalah dua light novel pertama yang pernah gue baca. Dan benar-benar gue baca sampai lumayan jauh. Makanya kalau lu nanya pendapat gue pribadi, gue selalu ngomong kalau Isekai Smartphone animenya bagus. Karena anime itu yang ngebuat gue mempunyai gairah untuk baca novel. Jadi sekitar 1 atau 2 tahun penuh yang gue lakukan tiap hari hanyalah baca light novel. Dan pada saat itu selera gue udah langsung mengerucut di sekitaran light novel fantasi dan juga isekai. Gue nggak tahu ada berapa banyak judul light novel isekai yang udah gue baca, tapi intinya ada banyak. Cuma mayoritas yang gue baca hanya sampai volume 1 untuk tahu ceritanya menarik atau tidak. Nah, selama gue baca light novel, anime yang gue tonton tuh bisa dihitung dengan jari, saking malasnya gue untuk nonton anime lagi. Lalu masuk ke tahun 2019, ini adalah tahun dimana gue mulai serius ngebuat channel YouTube karena gue kepengen sharing mengenai salah satu judul light novel yang paling gue sukai, yaitu Overlord. Nah, ini yang jadi alasan kenapa di masa-masa awal gue nge-YouTube yang gue bahas mayoritas tentang light novel dan bukan anime. Karena pada saat itu gue udah hampir gak pernah nonton anime lagi. Kalaupun ada konten anime selain Overlord, palingan itu adalah konten yang ngebahas anime yang dulu pernah gue tonton atau sekedar ngebahas kasus dan berita suatu anime. Nah, di tahun itu juga, gue udah mulai masuk masa transisi dari baca light novel ke baca manga, manhwa, dan manhwa. Bahkan sampai sekarang, gue udah jarang baca light novel lagi selain baca light novel Overlord. Ini karena membaca light novel membutuhkan waktu lebih banyak daripada sekedar membaca manga. Ditambah kerjaan gue saat ini yaitu nge-YouTube, ngebuat gue semakin tidak ada waktu untuk baca light novel lagi. Jadi pada saat itu, selain gue burnout nonton anime, gue juga udah mulai berhenti baca light novel karena kesibukan. Sehingga hiburan gue pada saat itu berpindah ke manga dan segala macam jenisnya. Perkara burnout ini masih terus berlanjut hingga masuk ke tahun 2020, yaitu tahun dimana gue menemukan konten detail kecil. Gue adalah orang yang menganggap kalau menonton anime tidak ada bedanya dengan menonton film. Dan pada saat itu gue lagi sering-seringnya nonton channel YouTube Screen Crush, Canadian Lad, dan New Rockstar, dimana mereka suka banget ngebahas dan mencari detail-detail kecil di film Marvel. Gue pun penasaran dan tertarik untuk tahu apakah anime mempunyai detail yang serupa atau tidak. Barulah setelah itu gue ngebuat konten detail kecil dengan nonton ulang anime yang dulunya pernah gue tonton. Di luar ekspektasi, ternyata konten detail kecil jadi salah satu konten paling banyak ditonton di channel gue selain pembahasan Overlord. Gue awalnya masih ragu apakah ingin terus ngebuat konten detail kecil atau tidak. Barulah ketika gue ngebuat konten detail kecil One Punch Man, tiba-tiba view konten itu nembus 1 juta penonton. Di situ akhirnya gue sadar kalau konten detail kecil harus gue seriusin. Dan dengan adanya konten detail kecil ini, otomatis gue pun jadi punya semangat untuk nonton anime lagi. Mau itu anime yang sudah pernah gue tonton atau belum pernah gue tonton sama sekali. Dan akhirnya perlahan-lahan perasaan jenuh nonton anime sudah berkurang dan gue udah punya motivasi lagi untuk ngikutin anime-anime terbaru. Meskipun semenjak saat itu tontonan gue jadi sangat mengerucut dan gue cuma pengen nonton anime ataupun bahas yang sesuai dengan selera gue.
Dampak baiknya, karena gue udah nonton dan baca banyak banget anime, like novel ataupun manga, gue jadi bisa tahu mana aja genre atau tipe cerita yang gue suka dan tidak gue sukai. Jadi, mau sampai kapanpun kalian request anime ini dan itu, tapi kalau pada dasarnya gue emang gak suka sama anime atau cerita itu, maka tetap gak akan gue bahas. Mungkin anime atau cerita itu bisa tetap gue bahas, tapi konteksnya bukan ngomongin isi animenya, tapi ngomongin alasan kenapa gue gak suka dan gak mau bahas anime itu. Makanya, setiap kali ada yang nanya ke gue mengenai cara untuk menghilangkan burnout nonton anime, jawaban gue pasti di antara 3 ini, yaitu 1. Lu nyari hiburan di tempat lain seperti baca novel atau manga. 2. Lu nonton anime yang benar-benar lu sukai aja, jangan ikut-ikutan hype. Atau ketiga, nonton anime buat dijadiin konten, seperti gue yang saat ini nonton anime buat dijadiin konten detail kecil dan juga sebentar aja. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai pengalaman gue yang dulunya pernah burnout nonton anime dan cara gue untuk bisa kembali mendapatkan motivasi untuk nonton anime lagi. Sekarang gue pengen nanya balik nih, apakah saat ini kalian sedang burnout nonton anime? Kalau iya, coba share cerita kalian di kolom komentar. Lalu apakah di antara kalian ada yang berhasil melewati masa burnout nonton anime? Kalau iya, silakan share di bawah, gue pengen baca. Atau mungkin di antara kalian ada yang sama sekali belum pernah merasa capek nonton anime? Bisa juga komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semuanya sudah mendengarkan. Bye!